Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai dengan 82. Masuk kita pada ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gosba. Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Lalu aku bertujuan merusak bahteranya itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap bahtera. Tafsir ayat yang ke-79. Amma safinatu, adapun bahtera itu yang aku lubangi fakanat limasakina ya'maluna fil bahri, adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, yang menuntut munculnya rasa iba dan kasihan kepada mereka. Faratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gosba. Lalu aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Maksudnya mereka itu dalam berlayar melewati raja yang zolim. Setiap kapal yang baik yang melewati sang raja tanpa cacat, maka dia merampasnya atau mengambilnya secara paksa. Karena itu aku berniat melubanginya agar memiliki cacat, sehingga selamat dari jarahan penguasa yang zolim. Ayat yang ke-80. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhasina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Tafsir ayat yang ke-80. Wa amal gulamu, dan adapun anak itu yang aku bunuh, fakana abawahu mu'minaini fakhasina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Lalu kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekufuran. Anak lelaki itu telah ditakdirkan jika menginjak dewasa kelak akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Maksudnya menyeret mereka kepada tindakan kesesatan dan kekufuran, baik lantaran kecintaan mereka kepadanya atau ketergantungan mereka kepadanya. Maka aku pun membunuhnya sebab aku mengetahui kesudahan anak itu demi keselamatan agama dua orang tuanya yang beriman. Apakah ada manfaat yang lebih besar daripada kebaikan yang besar ini? Ayat yang ke-81. Faradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu rahma. Dan kami menghendaki supaya Rob mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Tafsir ayat 81. Pembunuhan tersebut meskipun mengandung tindakan buruk kepada mereka berdua dan pemutusan keturunan mereka berdua, namun sesungguhnya Allah Ta'ala akan menganugerahinya keturunan yang lebih baik daripada si anak itu. Oleh karena itu Khidir berkata, Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu rahma. Lalu kami menghendaki supaya Rob mereka mengganti mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya, yaitu anak yang solih, suci dan menghormati hubungan dengan orang tuanya. Sesungguhnya anak kecil yang dibunuh tersebut, sekiranya dia dewasa nanti, niscaya dia akan durhaka kepada keduanya dan memaksa mereka kepada kekufuran dan kesesatan.
Ayat yang ke-82. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'atuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang sholih, maka Rabbu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Tafsir ayat yang ke-82. Wa ammal jidaru, adapun dinding rumah itu yang aku bangun, fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Maka ia adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang sholih. Maksudnya, kondisi mereka berdua menuntut adanya rasa iba dan rahmat kepada mereka, sebab keduanya masih kecil. Kedua orang tua mereka sudah tiada. Maka Allah memelihara mereka berdua juga lantaran kesolihan kedua orang tua mereka. Farada rabbuka ayyablugu ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu. Karena itu aku hancurkan dindingnya dan aku gali harta simpanan yang berada di bawah, dan selanjutnya aku letakkan dan aku bangun kembali dengan cuma-cuma. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Maksudnya, tindakan yang aku lakukan adalah sebagai bentuk sayang dari Allah yang Allah berikan melalui hambanya, Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri, dan bukankah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Maksudnya, aku tidak mengerjakan sesuatu menurut kehendak pribadiku dan murni keinginanku. Sesungguhnya itu hanyalah rahmat dari Allah dan perintahnya. Dzalika, demikian itu keterangan yang aku jelaskan kepadamu, ta'wila ma lam tastati alaihi sabra, adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Dalam kisah yang menakjubkan lagi agung ini termuat pelajaran-pelajaran penting, hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang banyak sekali. Kami akan menyinggung sebagiannya dengan pertolongan Allah. Pertama, keutamaan ilmu dan pengembaraan untuk mencarinya. Sesungguhnya ilmu adalah perkara terpenting. Musa alaihi salam telah menempuh jarak yang jauh dan mengalami keletihan dalam mencarinya, menghentikan berbaur dengan Bani Israel untuk mengajari dan membimbing mereka, dan lebih memilih untuk menempuh perjalanan jauh guna menambah ilmu. Kedua, disyariatkannya memulai dengan perkara yang terpenting, lalu dilanjutkan kepada perkara yang lebih penting daripada sesudahnya. Sesungguhnya menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan masyarakat lebih penting daripada meninggalkan mencari ilmu dan menyibukkan diri dengan mengajar tanpa membekali diri dengan ilmu. Dan bila ada kemampuan untuk memadukan antara keduanya, itu lebih diutamakan. Yang ketiga, diperbolehkannya mengangkat seorang pelayan saat berada di lingkungan sendiri maupun dalam bepergian untuk tujuan mengurusi barang, bawaan, dan mencari kenyamanan, seperti yang dilakukan oleh Musa. Yang keempat, sesungguhnya seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu, berjihad, atau tujuan lainnya, jika kemaslahatan menuntut untuk memberitahukan tujuan dan apa yang ia inginkan, maka sesungguhnya sikap tersebut lebih baik daripada menyembunyikannya. Karena di dalam penyampaiannya terdapat beberapa manfaat, seperti melakukan persiapan perbekalan dan menjalankan suatu perkara dengan dasar ilmu, serta memperlihatkan kerinduan terhadap ibadah yang agung ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini
au amdi hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Al-Kahfi 60. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada para sahabat ketika akan menyerang wilayah Tabuk, padahal kebiasaan beliau adalah bertauriyah, menzuhirkan di luar yang dimaksud. Hal ini tergantung dengan kemaslahatan. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.